Pemain ini berhasil menunjukkan kalau pergerakan tanpa bola di lapangan itu sesuatu yang sangat mengerikan yang bahkan bisa mengacak-acak pertahanan lawan. Top Corner Part 29. Setelah sebelumnya Do-hyung dilanggar di depan garis kotak penalti dan Kwang Jin mendapatkan tendangan bebas. Di sana Do-hyung mengingatkan si Jun-an kalau free kick kali ini akan lebih sulit dibandingkan yang si Jun-an lakukan ketika melawan Taejin FC. Karena kiper SMA Hanyang memiliki reaksi yang jauh lebih cepat bahkan jika dibandingkan dengan kiper Kwang Jin. Di sisi lain, senior Taejun Kang dan para pemain Kwang Jin lainnya sudah mendapatkan penjagaan yang sangat ketat dari bek terbaik yang berada di tingkat nasional. Dengan jarak dan posisi tembakan yang sama persis seperti yang Jun Hwang lakukan sebelumnya, Do-hyung menanyakan rencana apa yang akan si Jun-an lakukan. Dan setelah mengingat tendangan Jun Hwang sebelumnya, si Jun-an pun dengan yakin mengatakan kalau dirinya akan menghadapi striker SMA Hanyang itu secara langsung. Dan begitu peluit dibunyikan, si Jun-an pun langsung melakukan ancang-ancang. Melihat postur si Jun-an, Do-hyung dan Jun Hwang begitu terkejut karena playmaker Kwang Jin itu akan melakukan tendangan secara langsung. Boom! Bola terlihat melesat dengan sangat cepat dan melewati pagar pemain lawan. Bahkan kiper SMA Hanyang pun tidak bereaksi sama sekali ketika bola itu menukik dan masuk ke dalam gawang. Namun yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa bola tendangan si Jun-an barusan itu adalah sebuah knuckleball. Bahkan pelatih Kyung Soo-jong yang melihatnya pun dibuat sangat tertegun, sementara Ganho untuk kesekian kalinya meskipun kembali dibuat kagum dengan bakat muridnya itu, dia sudah tidak bisa lagi terkejut dengan potensi yang dimiliki si Jun-an. Para supporter dari SMA Hanyang untuk kedua kalinya juga dibuat melongo, apalagi kini si Jun-an sudah mencetak 2 gol, yang mana gol barusan adalah sebuah tendangan tidak berputar yang selalu mereka bangga-banggakan. Dan itu jelas adalah sebuah provokasi terhadap Jun Hwang. Sesaat setelah peluit dibunyikan, para pemain dari SMA Kwang Jin langsung berlarian ke arah si Jun-an berada sambil meneriakan namanya. Babak kedua, menit ke-54, SMA Kwang Jin berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Di saat si Seung Gi-oh dibuat merinding dengan kehebatan si Jun-an di lapangan, si Myung Chol yang menatap ke belakang mendapati kalau di dekat lorong koridor di sana berdiri seseorang pemain dari SMA Jung-ang. Dan ternyata itu adalah si Rocky Cha yang terlihat tersenyum menyaksikan kemampuan si Jun-an. Di sisi lain, pelatih Jin Woo-gong juga dibuat ketakutan dengan tendangan si Jun-an barusan karena dari apa yang dia lihat, tendangan pemain Kwang Jin itu ketepatannya menjadi jauh lebih akurat seperti lemparan seorang pitcher dalam olahraga baseball. Namun di tengah kekhawatirannya itu, dia masih percaya diri kalau mereka tetap jauh lebih unggul dan hari ini Kwang Jin pasti akan kalah dan menghilang dari sejarah. Dan setelah itu SMA Hanyang pasti akan merekrut si Jun-an. Kembali ke dalam lapangan setelah beberapa menit kick off dibunyikan, terlihat Yahyeon Wang kembali memimpin serangan Kwang Jin. Semangat juang yang sebelumnya sempat memudar kini terlihat dihidupkan kembali dengan kekuatan si Jun-an. Dan untuk tetap mempertahankan itu, Nam Ju-min serta para pemain Kwang Jin lainnya pun bertekad untuk melakukan yang terbaik. Di momen itu, ketika bola kembali berada di kaki si Jun-an, Bong Dal-yuk yang sebelumnya meloloskan si Jun-an bertekad untuk lebih berhati-hati lagi dalam berhadapan dengan playmaker Kwang Jin di hadapannya. Namun pergerakan si Jun-an yang tiba-tiba dan lebih tajam itu membuat si Bong Dal-yuk mati langkah, dan di posisi kosong tanpa penjagaan, si Jun-an langsung kembali melepaskan umpan ke depan. Dengan cepat bola langsung melesat ke depan, namun sayangnya di sana ada si Chisugu yang berhasil memblokir bola. Di saat bola kembali melayang, di sana ada Jahyeon Wang dan satu pemain lawan yang sedang menunggu jatuhnya bola. Tapi alih-alih melakukan duel udara, dengan cerdas midfielder SMA Kwang Jin itu malah mengunci pergerakan lawan lalu berteriak menyuruh Si Ho untuk mengambil bola. Dengan kerjasama yang baik antara kedua pemain serba bisa Kwang Jin itu, bola pun kini kembali jatuh di penguasaan si Jun-an. Namun di sisi lapangan dengan penuh kekhawatiran, si Sang-hwan menyadari seberapa banyaknya pun mereka memenangkan second ball, jika operanya tidak sampai itu semua tidak ada artinya. Dengan melihat formasi SMA Hanyang, si Sang-hwan
akan tahu seberapa kuat dan kreatif permainan lawan. Dalam situasi menyerang, formasi yang lawan terapkan adalah 4-3-3, sementara ketika bertahan mereka berganti formasi dengan sangat cepat menjadi 4-4-2. Apalagi melihat jarak dari garis kedua dan tiga, mereka sangat sulit untuk dihancurkan. Namun di tengah kekhawatiran asistennya itu, Xiao dengan santai mengatakan kalau dia sudah memberikan instruksi pada si Junan dan juga Namjoon untuk keluar dari situasi seperti ini. Dan dia yakin si Junan sudah menyadari situasinya. Sekarang saatnya menunjukkan jawaban yang telah dia temukan. Flashback ke sebelum pertandingan dimulai, di mana di sana Xiao memanggil si Junan dan juga Namjoon. Di suatu ruangan yang cuma mereka bertiga, Xiao mengatakan kalau kunci dari pertandingan hari ini adalah mereka berdua. Dan di sana dia memberikan beberapa instruksi tentang peran yang akan kedua pemainnya itu lakukan di lapangan. Kembali ke dalam lapangan, di mana di sana Taejun Kang terlihat kesulitan untuk menemukan celah di garis pertahanan lawang. Jaehyun Wang yang juga sudah kelelahan menyuruh si Junan untuk memikirkan cara supaya mereka bisa mengacaukan garis tengah lawan. Dengan rapatnya jarak antara garis kedua dan tiga, salah satu kunci untuk menerobosnya adalah memperlebar jarak antara keduanya. Namun di sisi lain, si Jung Gyuli dengan sombongnya mengatakan kalau apapun yang akan Kwang Jin lakukan itu tidak akan bisa menghancurkan formasi mereka yang sudah terikat. Namun tiba-tiba sebuah anomali muncul di mana Namjoon berlari maju ke depan, dan hal itu sontak membuat para pemain bertahan SMA Hanyang terkejut. Sebuah tendangan langsung si Junan lakukan dan terlihat bola melayang tepat ke arah Namjoon. Namun yang terjadi selanjutnya, bola malah diambil oleh Do Hyung sementara Namjoon bertugas mengunci pemain lawan. Dengan peran pemainnya itu di dalam lapangan, si Wowo kemudian memuji dedikasi Namjoon, dan untuk babak kedua ini pemainnya itulah yang akan mengendalikan permainan. Kembali flashback melanjutkan pembicaraan si Wowo dan kedua pemainnya di ruang ganti sebelum menuju lapangan. Di saat si Wowo menyebutkan kalau mereka berdua akan menjadi pemain kunci, si Junan terlihat begitu kebingungan, namun tidak dengan Namjoon yang memahami apa yang pelatihnya itu maksud. Di sana si Wowo kemudian menjelaskan kalau kedua pemainnya itu memiliki kemampuan off the ball di atas rata-rata pemain lain. Maka dari itu pelatih Kwang Jin tersebut merasa yakin kalau si Junan dan juga Namjoon bisa melihat gambaran yang lebih kompleks ketika bermain di dalam lapangan. Mulai sekarang kalian harus ingat, sehebat apapun pelatihnya selalu ada gambaran yang tidak terlihat dari luar lapangan. Karena itu dalam pertandingan hari ini ketika kalian melihat pilihan yang lebih baik, jangan ragu untuk melakukannya. Aku percaya pada intuisi kalian yang muncul pada momen-momen penting. Dengan umpan dari si Junan dan pergerakan Namjoon yang mengecoh para pemain lawan, formasi kokoh SMA Hanyang pun perlahan mulai runtuh. Dan Do Hyung dengan skill dan kecepatannya pun berhasil melewati beberapa pemain lawan yang menghadangnya. Tapi di sana masih ada si Chisugu yang menjadi momok menakutkan di pertahanan SMA Hanyang yang kembali berhasil merebut bola dari kaki Do Hyung Hyo. Namun tiba-tiba pergerakan Namjoon yang seperti angin itu kembali muncul di sana dan berhasil memblokir bola. Do Hyung yang melihat kemampuan box-to-box seniornya itu langsung tersenyum kagum karena sudah beberapa kali dia diselamatkan oleh Namjoon. Di saat bola melayang ke sisi kanan pertahanan SMA Hanyang, terlihat kaki Namjoon yang kesakitan akibat benturan dengan Chisugu sebelumnya. Namun di tengah rasa nyeri yang dia rasakan, Namjoon masih tidak mau menyerah untuk mendapatkan bola. Dan melihat kesungguhan pemain Kwang Jin itu, pelatih Kyung Soo-young yang tahu seberapa besar kontribusi Namjoon pada pertandingan hari ini membagikan sudut pandangnya kepada manajer utama di Lane FC. Ketika bola akan melewati pembatas lapangan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Namjoon mencoba untuk menghentikannya. Dan di momen itu kita kembali dibawa flashback ke beberapa hari sebelum pertandingan dimulai. Di mana di ruang ganti kepelatihan, si Wowo yang sedang berbicara dengan Namjoon menjelaskan kalau pihak di Lane FC dewasa menaruh ketertarikan padanya. Meski awalnya Namjoon meragukan hal itu, tapi karena informasi itu keluar dari mulut pelatihnya, dia pun merasa sangat senang ada tim yang bisa melihat bakatnya, apalagi itu sekelas tim di Lane FC. Namun di sana si Wowo menegaskan kalau pihak di Lane FC akan melakukan penilaian secara langsung ketika mereka berhadapan dengan SMA Hanyang di pertandingan terakhir Liga Regional.
Itu adalah sebuah kesempatan yang tidak akan datang lagi dan Siwo menyuruh pemainnya itu untuk meneguhkan hati serta memberikan segalanya pada pertandingan melawan SMA Hanyang. Namun dari itu semua ada satu hal lagi yang sangat penting berkaitan dengan pertandingan terakhir mereka. Di mana di sana sembari menyodorkan dua dokumen, si Wowo mengatakan kalau dia memiliki dua pilihan taktik. Yang pertama adalah strategi yang berpusat pada Namjoon, yang mana dengan strategi itu si Wowo akan membuat Namjoon bermain secara menonjol supaya memberikan poin lebih pada penilaian dari pihak D-Line FC untuk merekrutnya. Dan yang kedua adalah sebuah taktik yang memaksimalkan kekuatan tim dengan mengorbankan Namjoon. Dengan kata lain, di strategi kedua ini si Wowo ingin Namjoon melakukan pergerakan tak terlihat. Aku tidak bisa menjamin kedua opsi ini akan membawa kemenangan. Namun secara pribadi aku berpikir bahwa taktik kedua sedikit lebih efektif. Mendengar itu, Namjoon terlihat berpikir keras dengan keberlangsungan karirnya dan juga tim Kwangjin di situasi saat ini. Mengingat ini adalah musim terakhirnya sebagai kelas 3, jika kesempatan untuk direkrut di Line FC dilewatkan begitu saja, maka kemungkinan besar tidak akan ada lagi kesempatan selanjutnya. Tapi di sisi lain, jika strategi berpusat hanya untuk membuatnya tampil menonjol, kemungkinan besar itu akan sangat berbahaya bagi Kwangjin. Mengingat jika mereka kalah pada pertandingan ini dan SMA Kwangjin tergelincir ke posisi 4, maka dapat dipastikan klub sepak bola ini akan dibubarkan. Di sana si Wowo yang menyadari kegelisahan pemainnya itu menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang masa depan sepak bola Kwangjin, karena dia sudah mempunyai sebuah cara agar mencegah tim ini dibubarkan. Mendengar itu, Namjoon pun sontak merasa terkejut, namun belum sempat dia menanyakan caranya, Sio kembali mengalihkan topik pembicaraan ke masa depan pemainnya itu yang dia nilai jauh lebih penting untuk dipikirkan saat ini. Dan dengan keputusan yang sudah bulat, Namjoon pun memilih strategi kedua karena dibandingkan dengan karirnya yang saat ini paling ingin dia lakukan hanyalah bermain demi Kwangjin dan melihat rekan-rekannya terus berjuang untuk tim ini. Kembali ke dalam lapangan, di mana di sana Namjoon yang kakinya sedang mengalami cedera masih berusaha mendribble bola meski di sisinya si Jingguli terus saja mengganggunya. Dengan semua tenaga yang tersisa, dia lantas mengirimkan sebuah umpan crossing sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Bola pun terlihat melayang ke pertahanan SMA Hanyang dan di sana Taejun Kang sudah bersiap melemparkan dirinya untuk menyundul bola. Namun sayangnya sundulan dari Kapten Kwangjin itu masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dan second ball yang masih melayang menuju gawang itu juga berhasil disapu oleh Chung Shin Han menjauh dari gawang. Namun bola lambung itu masih jatuh tak jauh dari pertahanan SMA Hanyang dan Jong Hwan-jo yang mendapatkannya langsung melakukan tembakan keras. Tapi lagi-lagi tendangannya itu berhasil diblokir dan kali ini Bong Dalyuk lah yang melakukannya. Bola kembali melayang dan di sana ada Jaehyun Wang dan 3 bek SMA Hanyang yang sudah siap memperebutkan bola. Dan di tengah para supporter yang menahan napas karena tim mereka terus mendapatkan tekanan, Jaehyun Wang berhasil memenangkan duel udara itu dan mengirim bola ke arah Do Hyung Hyo. Sebuah tendangan salto langsung Do Hyung lakukan dan terlihat penjaga gawang yang tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya. Namun ketika dia menoleh ke arah belakang, di sana bola sudah bersarang ke dalam gawang. Babak kedua menit ke-59, skor menjadi 3-2 untuk keunggulan Kwangjin. Di tengah euforia para pemain Kwangjin yang berhasil membalikkan tekanan, terlihat para supporter dari SMA Hanyang yang begitu frustasi melihat tim terbaik tingkat nasional mereka dibuat sangat kesulitan melawan tim underdog. Dan di sisi lain, dengan ketertinggalan itu, pelatih dan para pemain dari SMA Hanyang yang selama ini telah berjuang dan mengukuhkan diri sebagai yang terbaik, saat ini harga dirinya merasa sangat terluka karena telah diinjak-injak oleh tim seperti Kwangjin. Memasuki menit ke-61, di mana di sana Bong Dalyuk terlihat kembali memimpin serangan dari SMA Hanyang. Dan Namjoon yang melihat itu langsung berusaha memblokirnya, namun sayangnya midfielder SMA Hanyang itu berhasil meloloskan diri. Melihat kalau Namjoon terus saja mengganggunya, hal itu membuat si Bong Dalyuk merasa sangat kesal karena sedari awal babak pertama pemain itu selalu saja merepotkannya. Begitupun dengan Jisugu yang sudah mengamati dan dia menilai daya tahan pemain itu begitu sangat luar biasa,
mengingat setidaknya Namjoon selalu menjaga dua pemain sendirian, ditambah lagi pergerakannya yang selalu ada di banyak tempat. Bong Dalyuk terlihat kembali bisa melewati Namjoon, bahkan si Junan pun kali ini berhasil dia lewati dengan sangat mudah. Dan dengan ruang yang sudah terbuka, midfielder SMA Hanyang itu pun langsung mengirimkan umpan ke sisi kanan lapangan. Meski di sana Jiong berhasil memblokirnya, namun bola kembali jatuh di kaki pemain SMA Hanyang. Dan di sana si Yang Seon langsung mengirimkan umpan terobosan ke depan yang langsung dikejar oleh In Hwan B. Namun di sana Jiong dan juga Si Ho langsung berlari untuk menghentikan winger SMA Hanyang itu. Dengan pertahanan bagian samping yang sudah terbuka lebar serta di dalam kotak penalti ada Jun Hwang yang sedang berlari, Si Ho yang terus memarking striker SMA Hanyang itu merasa yakin kalau lawannya itu pasti akan menerobos ke bagian dalam untuk mendapatkan umpan. Namun tiba-tiba Jun Hwang malah menjauhkan diri dan berlari ke bagian luar. Sebuah umpan crossing sudah dilepaskan dan terlihat si Junan yang membeku melihat Jun Hwang yang kini berdiri tanpa adanya penjagaan. Sebuah tendangan salto pun terlihat melayang di pertahanan Kwang Jin dan boom! Sekilas kepulan angin terlihat melewatinya dan ketika si Ujin melihat ke dalam gawang, di sana sudah ada bola yang bersarang. Babak kedua menit ke-63 SMA Hanyang kembali berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Melihat pertandingan yang saling berbalas gol, para supporter dari SMA Hanyang kini malah memuji SMA Kwang Jin yang dapat mengimbangi permainan dari SMA Hanyang. Mereka yang sempat menghujat si Junan kini juga mulai mengakuinya sebagai atlet dengan prospek yang sangat menjanjikan. Bahkan mereka yakin kalau di masa depan si Junan akan menjadi pemain hebat. Di tengah pujian yang terus berdatangan, di sisi lain terlihat seseorang yang melompat di udara dan melakukan selebrasi sukas Cristiano Ronaldo. Dan itu adalah Jun Hwang yang terlihat begitu menikmati pertandingan hari ini. Ketika si Bong Dalyuk mengejek Jun Hwang yang kegirangan, si Chisugo juga menilai kalau rekan setimnya itu sama seperti Jun Hwang yang begitu menikmati permainan hari ini. Dan membenarkan rekannya itu, si Bong Dalyuk pun beralasan kalau itu karena mereka sudah sangat lama tidak mendapatkan lawan yang setara sejak terakhir kali berhadapan dengan Dylan FC. Namun meski pertandingan ini sangat menyenangkan, si Bong Dalyuk sangat menyayangkan karena jika saat ini Kwang Jin kalah, menurut berita yang beredar tim tersebut akan dibubarkan. Di sisi lain, Namjoon yang melihat timnya kembali kebobolan merasa kalau itu adalah kesalahannya yang tidak bisa menghentikan Bong Dalyuk. Dan dia berjanji ke depannya tidak akan lagi meloloskan pemain itu. Namun tiba-tiba ketika dia mencoba untuk berdiri, rasa sakit yang ada di kakinya kembali kambuh yang membuat pemain Kwang Jin itu langsung meringis kesakitan. Dan melihat itu, pelatih Kyung Soo-jong yang sedari tadi sudah mengamati Namjoon mengatakan kalau hal itu akhirnya datang lebih cepat dari dugaannya. Dan itu adalah batas dari kekuatan atlet Namjoon. Melihat seniornya yang meringis kesakitan dan tidak bisa lagi berdiri, para pemain Kwang Jin lainnya pun langsung berlari menghampiri. Dan di saat Tae-sik melepas sepatu seniornya itu untuk mengecek keadaannya, sebuah memar yang sangat merah terlihat jelas di pergelangan kaki Namjoon. Melihat itu, Do Hyung sontak terkejut dan menduga kalau cedera seniornya itu sudah terjadi sejak lama ketika pertarungan terakhirnya melawan Chisugo. Dan si Sang-wan pun lantas langsung memanggil tim medis untuk segera memberikan pertolongan pertama. Di momen ketika si Sang-wan menanyakan apakah cedera pemainnya itu diakibatkan ketika beradu dengan Jun Hwang, si Wowo yang hanya mematung terdiam tiba-tiba melangkahkan kakinya berniat memasuki lapangan. Namun si Sang-wan langsung menghentikan seniornya itu dan hakim garis yang tahu kalau pelatih Kwang Jin itu merasa khawatir juga memintanya untuk tidak memasuki lapangan. Di tengah rasa khawatir dari rekan-rekannya, Namjoon berniat melanjutkan permainan dan meminta si Junan untuk membantunya berdiri. Aku akan istirahat sebentar di luar garis dan aku serahkan sisanya padamu sampai aku kembali. Namun dengan tegas tim medis mengatakan kalau dengan kondisinya yang saat ini Namjoon tidak diperbolehkan untuk bermain lagi. Meski dengan derai air mata, Namjoon memohon untuk diizinkan bermain lagi, tapi kondisi kakinya tidak bisa berbohong, yang mana ketika rasa sakit itu datang kembali seketika Namjoon pun langsung ambruk lagi ke tanah. Dan melihat itu, rekan-rekannya yang lain pun menjadi semakin khawatir, tapi di sisi lain mereka juga sadar kalau tanpa kehadiran Namjoon di lapangan jelas itu akan memberikan dampak yang sangat besar.
Sementara di atas tribun, para penonton mempertanyakan kenapa Kwang Jin mencoba mempertahankan pemain yang sedari awal tidak bisa bermain full time karena cedera. Namun di sisi lain, Ji Seok Lee yang mendengar ucapan dari para penonton itu langsung memaki mereka karena tidak menyadari kalau kekuatan fisik seniornya itu adalah salah satu yang terbaik. Tidak hanya di Kwang Jin tapi juga di Liga Regional. Dia selalu mendedikasikan dirinya untuk tim meski perannya tidak selalu terlihat. Hari ini pun senior Nam Joo Min berperan lebih dari satu atlet ketika bermain di lapangan. Bahkan pelatih Jin Woo-gong menjulukinya sebagai anjing pemburu yang setia pada instruksi pelatihnya. Namun dia menilai ketergantungan yang tinggi terhadapnya malah berakibat kegagalan. Di saat Nam Joo Min putus asa dengan kondisinya, si Junan yang ada di hadapannya mengatakan kalau seniornya itu sudah melakukan yang terbaik. Dan si Junan berjanji kalau pertandingan ini tidak akan menjadi pertandingan terakhir mereka dan dia juga tidak akan membiarkan kerja keras seniornya itu sia-sia. Namun tiba-tiba di tengah suasana haru itu, si Chung Shin Han menghampiri si Junan sambil meledek apakah mereka sedang melakukan syuting karena melihat ekspresi para pemain Kwang Jin yang bersedih. Dia juga menyuruh para pemain Kwang Jin untuk menyerah saja dan mengakui kekalahan mereka. Namun tiba-tiba sebuah kepelakan langsung menghantam kepala bek SMA Hanyang itu. Dan ketika si Chung Shin Han marah, di sana Jun Hwang menyuruhnya untuk berlutut sambil meminta maaf karena telah mengejek lawan yang telah memberikan segalanya. Di saat si Chung Shin Han pergi menjauh, di sana Jun Hwang meminta maaf pada si Junan dan mengatakan kalau seniornya itu adalah atlet yang sangat pemberani dan juga hebat. Dia juga menambahkan kalau SMA Hanyang akan menghadapi Kwang Jin dengan sungguh-sungguh sampai akhir pertandingan. Dengan kakinya yang pincang, Nam Jo terlihat berjalan keluar lapangan dan di sana si Min Ho Choi yang sudah melihat semua pengorbanan seniornya itu kini mengakuinya sebagai atlet hebat yang tidak tergantikan di Kwang Jin. Di saat Nam Jo akan kembali terjatuh, di sana dengan sigap si Min Ho Choi langsung menangkapnya dan menyuruh seniornya itu untuk beristirahat serta menyerahkan sisanya pada dirinya. Meskipun aku tidak sehebat senior, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga. Sementara itu, di tempat lain, manajer utama dari D-Line FC yang sudah menonton performa dari calon rekrutannya terlihat meninggalkan stadion dan di belakangnya pelatih Kyung-soo yang menanyakan keputusan pemimpinnya itu. Sambil menghela napas, manajer utama dari D-Line FC itu mengatakan kalau menurutnya Nam Joo Min tidak terlalu menarik karena dia menilai dedikasi kepada tim adalah sebuah bakat yang sangat umum. Itu bukanlah nilai yang kita butuhkan saat ini. Namun kalau diperbaiki, aku melihat ada kemungkinan suatu hari nanti dia bisa lebih hebat lagi. Aku juga suka berurusan dengan anjing pemburu sepertinya. Di bench pemain Kwang Jin, Nam Joo Min yang tidak bisa lagi melanjutkan pertandingan karena cedera terlihat masih bersedih. Dan di momen itu, Seo kemudian menghampirinya serta memuji kerja keras pemainnya itu. Seo menambahkan kalau berkat Nam Joo Min lah mereka bisa sampai ke titik ini. Di saat Nam Joo Min meminta maaf karena melakukan kecerobohan sampai membuatnya cedera, Seo menyela perkataan pemainnya itu sambil mengatakan kalau orang yang harusnya meminta maaf itu adalah dirinya sendiri sebagai pelatih. Kau telah menunjukkan permainan yang terbaik dan sekarang kau sudah cukup bersinar. Beristirahatlah dan mari kita percaya pada anak-anak yang lain. Kembali ke dalam lapangan di mana sebelum kick-off dimulai, para pemain Kwang Jin yang tidak ingin mengecewakan semua pengorbanan Nam Joo Min terlihat bertekad untuk memenangkan pertandingan demi agar mereka masih bisa tetap bermain bersama. Bahkan si Min Ho yang baru saja masuk pun langsung menghampiri si Juna dan untuk menyamakan tempo permainannya dengan juniornya itu, dia tidak malu untuk bertanya tentang apa yang harus dia lakukan. Bagaimanapun caranya, aku akan mencoba mengisi kekosongan senior Nam Joo Min. Dan setelah beberapa menit kick-off dimulai, terlihat si Min Ho Choi yang langsung melakukan tackle untuk merebut bola dari kaki Bong Dalyuk. Di saat midfielder SMA Hanyang itu melompat untuk meloloskan diri, dengan sengaja si Min Ho Choi mengangkat sedikit tangannya untuk mengganggu keseimbangan pemain itu. Dan wasit yang melihat itu langsung membunyikan peluitnya, tanda pelanggaran sudah terjadi. Si Min Ho Choi mendapatkan teguran pertamanya dari wasit, namun baginya itu lebih baik daripada meloloskan Bong Dalyuk yang akan lebih membahayakan Kwang Jin. Dan melihat permainan Kwang Jin tanpa adanya Nam Joo Min, para pemain dari SMA Hanyang menyadari kalau kini tekanan yang diberikan lawan sudah jauh lebih menurun.
Bahkan Jin Wugong dan asistennya pun kini dapat merasakan seberapa besar perbedaan itu di dalam lapangan. Formasi Quang Jin saat ini memberikan mereka keunggulan numerik di bagian tengah lapangan. Tapi di sisi lain bagian samping menjadi terbuka dan itu menjadi titik lemah mereka. Khususnya saat bertahan di bagian samping, jangkauan pertahanan kedua pemain midfielder sangat luas dan itu dapat menyebabkan penurunan stamina dengan sangat cepat. Di sanalah Nam Jumin selalu menanggung beban itu sendirian melalui permainan box to box-nya. Kembali ke dalam lapangan di mana si Minwo mencoba memfokuskan diri supaya tidak mengecewakan senior Nam Jumin. Dan di sana Jaehyun Wang yang melihat juniornya itu merasa tertekan mencoba menenangkannya sembari memberikan beberapa masukan. Memasuki menit ke-71, skor imbang masih tidak berubah. Sebuah lemparan ke dalam dari si Chung Shin Han terlihat sudah dilepaskan dan dengan cepat bola langsung melesat ke tengah lapangan. Di sana Shin Wan Bae yang mendapatkan bola langsung mendribelnya ke pertahanan Quang Jin, tapi di sisinya sudah ada Do Hyung yang mencoba untuk menghentikannya. Si Jun An yang melihat itu menyadari kalau Do Hyung bisa dikalahkan, maka garis tengah pasti dapat diterobos dengan mudah. Dan kemungkinan kalau Do Hyung saja bisa dikalahkan, maka senior Jiong juga tidak akan jauh berbeda. Di sana Jung Hwan Jo juga ikut mengejar mengingat fisik rekannya sudah mulai kelelahan. Dan dengan kondisi fisiknya yang hampir mencapai batas, Do Hyung terlihat memaksakan diri untuk beradu sprint. Namun Do Hyung yang menyadari kalau kini yang lebih penting adalah keberlangsungan tim Quang Jin daripada harga dirinya, tiba-tiba langsung menarik baju Shin Wan Bae. Dengan itu Shin Wan Bae pun langsung kehilangan keseimbangannya dan tak lama kemudian wasit pun langsung meniupkan peluitnya. Di saat winger SMA Hanyang itu menyebut Do Hyung pengecut karena telah melakukan cara yang kotor, Do Hyung sembari mengelurkan tangannya meminta maaf serta mengakui kalau hari ini pemain SMA Hanyang itu memang jauh lebih cepat darinya. Tapi di pertemuan kita selanjutnya aku akan jauh lebih kuat dan pasti akan mengalahkanmu. Di sisa waktu babak kedua itu pelanggaran terus menumpuk dan itu dilakukan oleh para pemain Quang Jin supaya meredam tekanan dari SMA Hanyang yang beberapa kali sempat mengancam gawang. Bahkan dengan intensitas permainan yang sangat tinggi itu, Si Ho dan Si Junan pun terlihat terkapar di lapangan. Begitupun dengan Do Hyung yang sudah membungkukkan tubuhnya yang kecapean. Perasaan lelah dan napasnya yang terengah-engah membuat pemain Quang Jin itu sangat kesakitan. Namun ketika Si Junan mengingat seberapa sering senior Nam Jumin berlari, rasa sakitnya ini pasti masih tidak sebanding dengan apa yang seniornya itu rasakan. Dengan tekad untuk memenuhi janjinya, Si Junan pun memaksakan tubuhnya itu untuk kembali berdiri. Dan di tengah kelelahannya itu, tiba-tiba hembusan angin membuat tubuhnya sedikit lebih ringan. Di mana di sana Si Junan pun teringat dengan perkataan instrukturnya tentang second wind. Kembali ke dalam lapangan di mana kini tendangan corner untuk SMA Hanyang akan segera dilakukan. Melihat stamina para pemain Quang Jin yang hampir mencapai batasnya, si Bong Dalyuk pun yakin kalau ini akan menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk mencetak gol tambahan. Sebuah umpan pendek langsung dia lakukan ke arah Jun Hwang yang ada di dekatnya dan melihat itu Jiong pun sontak terkejut. Dengan kemampuannya dalam melakukan dribble, Jun Hwang langsung melakukan teknik step over dan dengan itu Jiong pun berhasil dilewatinya. Namun melihat striker SMA Hanyang itu terus menggiring bola sendirian, Shiroki Cha yang berdiri di atas tribun penonton mengetahui kelemahan terbesar Jun Hwang yang kadang menyia-nyiakan sebuah kesempatan penting. Yang pertama adalah keyakinan kalau dirinya merupakan yang terbaik, dan yang kedua adalah keegoisan yang membuat seseorang bertindak seenaknya dengan membuang peluang yang telah diciptakan susah payah oleh rekan-rekannya. Dan melihat keegoisan Jun Hwang yang melakukan tendangan dari sudut sempit itu membuat si Bong Dalyuk dan juga Yong Suyon tak habis pikir dengan keegoisan rekannya itu. Namun bukannya merasa bersalah, Jun Hwang malah mengoreksi tendangannya itu untuk dijadikan bahan evaluasi ketika latihan nanti. Sementara itu di sisi lapangan, si Sangwon membisikkan sesuatu pada si Wowo tentang skor sementara pertandingan antara SMA Jung'ang versus Taijin FC, di mana Taijin FC berhasil menyamakan kedudukan dan si Sangwon mendengar rumor kalau itu diakibatkan oleh Shiroki Cha yang mendadak pergi setelah babak pertama selesai. Di situasi ini, si Sangwon masih bisa tersenyum karena dengan kedua pertandingan yang berakhir imbang itu jelas akan membuat Quang Jin otomatis lolos ke turnamen nasional dengan selisih 1 poin dari Taijin FC. Namun si Wowo terlihat tidak peduli dan meminta si Sangwon untuk tidak memberitahunya pada para pemain karena hari ini di pertandingan ini mereka harus mengalahkan SMA Hanyang.
Namun si Sangwon yang mendengar itu merasa agak mustahil jika mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Jika mereka terlalu fokus pada kemenangan, si Sangwon menilai di posisi sekarang Kwang Jin akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar. Dan di tengah semangat para pemain Kwang Jin, si Sangwon berpendapat kalau mempertahankan hasil seri adalah keputusan yang terbaik. Sementara itu, si Jun-an yang kini sudah merasakan second wind, tubuhnya terasa semakin lebih ringan dan dia seolah sudah melewati dinding yang tak terlihat yang sudah selama ini membatasinya. Memasuki menit ke-77, peluit wasit pun kembali dibunyikan dan di sana terlihat si Bongsu yang tergeletak di tanah. Di momen permainan yang terhenti itu, si Jonan menghampiri Minwo dan juga Do Hyung dan di sana dia meminta tolong untuk kedua rekannya itu agar bertukar posisi. Bukannya berniat menolak, tapi si Minwo yang melihat kalau Do Hyung sudah kehabisan stamina menilai kalau langkah terbaik saat ini adalah mempertahankan posisi. Dan dia juga meminta si Jonan untuk mempercayakan posisi itu padanya. Saya bukan tidak percaya pada senior, namun untuk saat ini tolong percayalah pada penilaian saya. Melihat kesungguhan juniornya itu, pada akhirnya si Minwo Choi pun luluh dan mempercayai si Jun-an. Kembali ke dalam lapangan, di mana ketika si Jun-an menguasai bola dengan matanya itu, si Jun-an bisa melihat pergerakan rekan dan pergerakan lawan selanjutnya. Pergerakan semua pemain yang ada di dalam lapangan terlihat jelas, seolah rasanya dia seperti menjadi satu-satunya orang yang bisa melihat pertandingan dari atas. Dan di momen itu tiba-tiba si Bong Dayuk yang sedari tadi mengawasinya langsung melakukan tackle. Namun dengan penglihatan barunya itu, si Jun-an sudah menduganya dan untuk mengantisipasi itu dengan refleks yang sangat tinggi, si Jun-an menggeserkan bola ke arah kanan menggunakan kaki bagian dalam dan begitu lawan mati langkah, si Jun-an dengan mudah melewatinya. Di momen itu dengan cepat si Jun-an mencari posisi Do Hyung dan begitu menemukan posisi rekannya itu, sebuah umpan pun langsung melesat ke depan. Melihat operan rendah yang jarang si Jun-an lakukan, sontak Do Hyung pun dibuat terkejut. Begitupun dengan kapten di line up si Ju Hong Hong yang menyadari kalau umpan si Jun-an itu seperti umpan-umpan yang selalu dia lakukan. Jae-hyun Wang juga merasa kalau umpan si Jun-an itu terlihat sedikit kasar tapi jauh lebih tajam dibandingkan sebelumnya. Namun sayangnya Do Hyung yang sudah kelelahan terlihat sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan bola itu dan pada akhirnya bola pun keluar lapangan dan menyisakan Do Hyung yang terbaring kecapean sembari mengatur napasnya. Di tengah kelelahannya itu, Do Hyung kemudian melihat siluet seseorang berdiri di hadapannya. Saat ini penglihatanmu pasti semakin buram dan jantungmu terasa mau meledak. Sekarang yang perlu kau lakukan adalah mengambil satu langkah lagi. Mendengar itu, Do Hyung kembali teringat dengan perkataannya dulu kepada si Junan ketika rekannya itu kelelahan akibat staminanya yang sudah mencapai batas. Bangunlah karena kita akan memenangkan pertandingan ini dan aku akan terus mengoperkan bolanya padamu. Sebuah senyuman langsung terlihat dari wajah ex Liverpool itu yang mana hari dimana dia mendengarkan kata-kata itu datang dari mulut si Junan akhirnya tiba juga. Dan itu menandakan kalau rekannya kini telah tumbuh menjadi lebih kuat melewati dirinya. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.